Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi bersama saya Afid Setiadi di channel Kie Design, channel yang membahas seputar aplikasi dan desain untuk pemula. Sebelum kita mulai sharing untuk video kali ini, mungkin ada yang bertanya kenapa nama channelnya Kie Design tapi lebih banyak membahas soal aplikasi, terutama aplikasi-aplikasi yang berhubungan dengan pendidikan atau dengan sekolah. Ya, memang kebetulan alhamdulillah saya diamanati menjadi operator salah satu sekolah. Jadi ya sedikit banyak tahu tentang aplikasi yang sedang dipakai oleh sekolah. Ya, namun insya Allah channel Key Design ini akan semoga bisa kami kembangkan dengan lebih menitik beratkan kepada eh, desain terutama untuk pemula dan ya sesuai dengan pengalaman dan kemampuan kami terutamanya. Gih, baik untuk malam ini insya Allah kita akan sharing lagi tentang Erapor yang mana memang masih kemarin belum kami lanjutkan tapi insya Allah kita ada sedikit pengalaman yang bisa kami bagi nanti mungkin videonya akan kami bagi menjadi beberapa bagian ya beberapa part. Untuk kali ini kita akan membahas tentang alur kerja guru pada aplikasi Erapor, baik aplikasi Erapor SMP Kurikulum 2013 tahun 2022 atau aplikasi Erapor Kurikulum Merdeka. Ya, namun sebelumnya seperti biasa bagi teman-teman yang belum subscribe silakan untuk klik tombol subscribe agar kami lebih semangat lagi dalam mengembangkan channel ini. Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan dari teman-teman. Ya, langsung saja. Pada manual Erapor Kurikulum Merdeka maupun di manual Erapor SMP K13 itu ada alur kerja guru. Ini yang saya buka ini untuk panduan singkat pada Erapor Kurikulum Merdeka SMP. Nah, tugas guru setelah kemarin kita sharing tentang login guru dan wali kelas, tugas guru itu adalah menginput nilai pada aplikasi Erapor. Nah, sedikit cerita untuk nilai yang diupload atau diinputkan pada aplikasi Erapor tahun ini itu sangat berbeda dengan Erapor sebelumnya. Jika Erapor sebelumnya itu teman-teman guru wajib menginput mulai dari penilaian pertama sampai penilaian akhir dengan menentukan bobot dan KKM dan seterusnya yang nantinya akan muncul nilai akhir atau nilai rapor. Artinya aplikasi Erapor yang dulu itu sebagai aplikasi pengolah nilai. Ya, sementara untuk yang sekarang aplikasi rapor yang sekarang lebih sederhana ya. Karena teman-teman guru itu tinggal mengupload nilai akhir saja. Artinya teman-teman guru eh, mungkin memang diwajibkan memiliki riwayat nilai untuk siswa yang dimiliki sendiri. Artinya riwayat nilai secara offline baik berupa spreadsheet atau Excel atau dalam bentuk manual dan lain sebagainya. Yang penting di Erapor baik Erapor Kurikulum 2013 maupun Erapor Kurikulum Merdeka tahun ini teman-teman guru hanya mengupload nilai jadi atau nilai matang kalau boleh saya bilang dan deskripsi serta capaian yang telah siswa capai ya. Baik, jadi perbedaannya pada Erapor baru hanya
guru hanya mengunggah nilai jadi saja dan deskripsinya atau capaiannya. Ini itu. Baik, kita langsung praktek saja ya. Kita akan praktek dua-duanya, dua aplikasi, baik aplikasi Erapor Kurikulum Merdeka maupun aplikasi Erapor SMP 2013. Nah, pada manual atau buku panduan Erapor, guru itu setelah login ya diwajibkan untuk menginput nilai dengan cara yang pertama adalah menginput tujuan pembelajaran. Ini harus diinputkan terlebih dahulu sesuai dengan panduan penilaian yang Bapak Ibu guru miliki. Setelah itu, setelah menginput tujuan pembelajaran, Bapak Ibu juga diharapkan untuk menginput nilai dengan dua cara. Cara yang pertama adalah menggunakan jalur input langsung, dan cara yang kedua adalah menggunakan jalur import. Untuk jalur nilai atau untuk input nilai menggunakan jalur input langsung nanti akan kami praktekkan, dan untuk import juga nanti akan kita praktekkan. Ya, baik. Untuk yang pertama kita coba dulu login pada aplikasi Erapor Kurikulum Merdeka ya. Kita sudah punya salah satu contoh guru. Ya, login. Untuk mulai menginput, di menu guru ini hanya ada 3 ya. Kita menu wali kelas belum dulu. Menu guru hanya ada 3, yaitu tujuan pembelajaran, nilai rapor, dan cek penilaian. Yang pertama dilakukan adalah tujuan pembelajaran. Pada tujuan pembelajaran akan muncul menu, yaitu kita akan melihat daftar tujuan pembelajaran yang telah dibuat. Yang pertama kita lakukan adalah pilih mapelnya. Kita coba untuk informatika. Nah, ini adalah salah satu contoh tujuan pembelajaran yang sudah kami buat. Ada beberapa kolom, nomor, fase, tingkat, semester, tujuan pembelajaran yang dibatasi dengan 100 karakter, dan statusnya. Status ini adalah aktif dan tidak aktif. Status aktif dan tidak aktif ini nanti akan mempengaruhi pada saat kita input nilai secara langsung di aplikasi Erapor. Baik. Untuk menambahkan tujuan pembelajaran yang bisa kita lakukan adalah klik pada tombol hijau di sebelah kanan, yaitu tambah tujuan pembelajaran, lalu pilih mapel dan pilih jumlah tujuannya. Misal karena ini kurikulum merdeka itu nanti yang akan kita cetak atau tujuannya itu adalah untuk menunjukkan siswa itu sudah mencapai kategori atau kegiatan atau materi yang mana dan mana yang belum tercapai oleh atau perlu ditingkatkan oleh siswa. Jadi misalnya kita buat bisa 4 atau 5, terserah. Kalau saya coba untuk misalnya kita punya 4 materi ya, atau 4 poin ya, 4 poin yang harus siswa kuasai. Maka kita coba jumlah tujuannya 4, atau mau 3 juga boleh. Kalau saya coba yang ini 3 saja. Proses. Setelah proses, maka akan muncul form yang isinya adalah kita isinya nanti kita tulis dengan tujuan pembelajaran yang disesuaikan dengan materinya, materi masing-masing. Misalnya informatika, nun sewu karena saya sendiri tidak terlalu paham dengan panduan penilaian, artinya dengan materi yang Bapak Ibu ajarkan, maka kita kasih contoh yang sederhana saja ya. Misalnya menguasai materi algoritma misalnya. Ini tingkatnya tingkat 7, semesternya semester 1. Terus di yang poin yang kedua tetap di fase D ya.
semester kelas 7 tingkat 7 semester 1 menguasai. Oh iya, hurufnya kalau bisa kecil semua saja, karena ini nanti akan auto generate atau dibuat otomatis menjadi kalimat yang lebih panjang pada cetakan rapotnya. Menguasai tentang perangkat lunak misalnya. Lalu satu materi tentang perangkat keras, misalnya begini, atau jaringan ya. Ini saja, ini untuk contoh. Non sewu karena mungkin Bapak Ibu guru yang lebih paham ya. Nah, ini hanya untuk contoh saja. Setelah kita isi tiga-tiganya, kita simpan data. Nah, mungkin jika teman-teman guru ini menggunakan di sekolah masing-masing itu menggunakan Eraport dalam jaringan, bisa saja tidak secepat yang saya contohkan untuk menyimpannya. Bisa jadi tergantung jaringannya juga ya. Kalau misalnya jaringannya lumayan agak lambat ya, otomatis untuk menyimpannya juga lumayan membutuhkan waktu, apalagi jika satu server Eraport diakses bersama-sama oleh banyak guru ya. Lalu setelah tadi kita menambahkan di bawah ini ya, algoritma perangkat lunak dan jaringan, tadi ada kelihatan ya, tapi tidak kelihatan di sini, hanya 10 ya. Maka status yang ini ada nih, jaringan. Nah, maka misal ada kita udah terlanjur untuk nulis tapi salah, kita tidak perlu membuang atau mendelete karena memang tidak ada tombol delete, tapi cukup kita jadikan tidak aktif. Yang tadinya aktif menjadi tidak aktif. Nah, ini saja. Sementara yang kita butuhkan itu kita aktifkan. Setelah selesai, klik simpan data. Berhasil menyimpan data ya. Oke. Lanjut, setelah membuat tujuan pembelajaran, Bapak Ibu guru langsung ke nilai rapor. Seperti tadi pada manual, ada alur kerja pada manual kerja gurunya. Ini ada dua cara yang bisa dilakukan. Yang pertama menggunakan jalur input langsung. Ini yang akan kita praktekkan sekarang ini. Dan yang kedua menggunakan jalur import ini nanti. Ya. Terus kita kembali ya ke halaman Eraport. Setelah TP atau tujuan pembelajaran jadi, klik input nilai rapor. Input nilai rapor ini ada beberapa pilihan. Yang pertama kelas, lalu pilih mata pelajaran, pilih semesternya. Nah, di sini langsung kelihatan ada kolom-kolom ya, kolom-kolom yang berisi tentang identitas siswa, ada nama, NIS, NIS, nilai, lalu ada tujuan pembelajaran yang diukur dan tercapai dengan optimal, dan ada kolom tujuan pembelajaran yang diukur dan perlu peningkatan. Nah, untuk menginput nilai langsung bisa ditulis pada bagian kolom nilai seperti ini. Ini secara manual ya, karena memang sesuai petunjuk kita input manual langsung pada aplikasi seperti ini. Lalu tiap anak atau tiap siswa itu pasti kan memiliki capaian yang berbeda-beda, maka Bapak Ibu guru bisa langsung memilih capaian mana yang sudah siswa capai dengan optimal dan mana TP yang belum atau perlu ditingkatkan. Misalnya ini salah satu contoh ya. Kita input 4 anak, 4 siswa di sini. Ternyata mereka menguasai algoritma dan perangkat lunak, akan tetapi kurang menguasai jaringan. Ini mungkin tiap anak berbeda-beda ya, sesuai dengan panduan penilaian yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan ya. Nah, ini ada lagi yang mungkin begini. Ada juga yang nilainya udah tinggi ternyata menguasai semuanya. Atau mungkin kita ubah ini yang lebih sedikit lebih kecil ya. Jaringannya ternyata kurang mampu, misalnya begini. Nah,
ini input secara langsung seperti ini Bapak Ibu. Nah, untuk pengalaman kami yang sudah bisa mencetak, alhamdulillah bisa mencetak e-rapor, ini ada beberapa hal. Yang pertama, utamanya itu adalah ketika kita mengerjakan di e-rapor dalam satu jaringan secara bersama-sama, ini lebih baik menurut kami dikerjakan dengan, kalau bahasa Jawanya itu mipil ya, atau dengan satu persatu atau tidak bersama-sama. Jadi misalnya tiap 4 siswa misalnya begini, Bapak Ibu guru langsung simpan data. Nanti untuk selanjutnya mengerjakan lagi 5 siswa, simpan lagi. Mengerjakan lagi berapa siswa, simpan lagi. Begitu. Itu untuk mengatasi error, karena dalam jaringan itu belum tentu stabil terus ya. Intinya itu. Oke. Selanjutnya, setelah input nilai dan memilih TP yang diukur dan tercapai maupun yang perlu ditingkatkan, Bapak Ibu guru langsung masuk ke menu lihat dan edit deskripsi. Kita bisa lihat di sini. Nah, nanti di sana muncul ya, ada deskripsi capaian tertinggi dan capaian terendah. Perlu diketahui nantinya pada cetakan e-rapor itu adalah kolom nilai, kolom deskripsi, dan deskripsi capaian terendah ini adalah yang akan kita cetak pada lembar e-rapor di masing-masing siswa. Jadi misal Bapak Ibu guru kepengen mengedit atau menyesuaikan dengan kalimat yang lebih baik, bisa di sini satu persatu. Ya. Itu untuk input manual secara langsung di aplikasi e-rapor. Setelah terisi semua, ini contoh kita sudah 4 isi ya. Ini jika yang capaian terendahnya itu, maaf, jika sudah ada siswa yang menguasai semua materi, maka capaian terendahnya akan kosong. Setelah lihat dan edit ketercapaian, misal ada yang perlu diedit, kalau tidak ya dibiarkan saja. Langsung Bapak Ibu guru bisa ke cek penilaian di status penilaian dulu. Maka akan terlihat bahwa informatika 7C kita sudah input sebanyak 4 data. Misalnya di sana ada 30 siswa, berarti masih kurang, atau baru 4 data, berarti masih kurang 26 data lagi. Ya, di 7D misalnya kita udah 3 data, 3 data. Deskripsinya juga udah 3 data. Lalu untuk cek pencapaian nilai rapornya, Bapak Ibu guru langsung ke bagian atau ke menu pencapaian nilai rapor, pilih kelas informatika, dan ada 2 menu di sini, perkembangan nilai rapor. Ini untuk ngecek nilai semester 1 sampai 6 tiap siswa. Jadi semacam riwayat nilai ya nantinya ya. Ini yang diharapkan, mungkin seperti ini memang tujuannya. Yang kedua ada perkembangan deskripsi. Nah, ini tiap semester juga ada deskripsi yang akan tampil di sini. Kita bisa bayangin besok di kolom kedua, semester kedua dan sampai ke 6 mungkin akan lebih padat lagi ya. Ya, itu yang kurikulum Merdeka, input nilai raport secara manual. Ya. Untuk selanjutnya nanti akan kita bahas tentang input secara, atau langsung aja ya, import, pakai impor ya. Yang kedua ya, dengan jalur impor ya. Untuk jalur impor ini, kalau menurut kami sebenarnya ini untuk mengatasi Bapak Ibu guru yang mungkin di sekolah itu unit jaringannya terbatas. Yang kedua, unit laptop yang digunakan juga terbatas, dan mungkin lingkupnya juga kecil, artinya lebih nyaman dengan menggunakan impor, atau memang pada intinya jaringan internalnya itu memang tidak terlalu bukan tidak terlalu bagus ya, maksudnya masih perlu ditingkatkan. Artinya ini untuk memfasilitasi Bapak Ibu guru dalam mengimpor nilai atau menginput nilai tanpa jaringan internet atau tanpa jaringan dalam sekolah. Jadi misal
di sekolah hanya ada, misalnya gurunya ada 10, laptop yang ada dan itu pun yang bisa dipakai ya, maksudnya itu nggak nyampe 10, misalnya hanya ada 8 atau 6, dan mungkin Bapak Ibu guru harus bergantian, maka dengan impor ini mungkin bisa menjadi solusi. Akan tetapi ada kelemahan pada yang kami temukan pada aplikasi ini, yaitu jika Bapak Ibu guru sudah melakukan impor nilai dengan menggunakan jalur impor sebagai untuk input nilai, maka Bapak Ibu guru tidak bisa untuk menginput nilai secara manual, dan sebaliknya, jika Bapak Ibu guru sudah menginput nilai langsung di aplikasi, Bapak Ibu guru tidak bisa mengimport nilai dengan menumpuk nilai yang sudah diinputkan. Ini sudah beberapa kali kejadian di sekolah kami, jadi terpaksa ada beberapa orang yang mengimpor nilai di kelas dan sebagian lainnya ada yang diinput secara langsung. Tidak masalah. Ya, untuk import nilai langsung ke menu import nilai rapor, pilih kelas, pilih mapel, dan pilih semester. Bedanya pada import nilai kita akan mengunduh atau mendownload format nilai di satu kelas. Pada tombol biru di sebelah kanan ini ya. Klik download format. Nah, seperti ini. Lalu akan muncul seperti ini di bawah. Dibuka langsung bisa atau di show folder bisa. Kemarin saya sudah nyoba, ini saya coba lagi. Nah, formatnya seperti ini Bapak Ibu. Masih nilai kosong, capaian tertinggi dan terendah. Nilai capaian tertinggi maupun capaian terendah ini ada di panduan penilaian. Bapak Ibu guru bisa mempelajarinya. Untuk inputnya secara teknis begini, di kolom nilai kita tulis nilainya 2 angka ya, atau puluhan bentuknya ya. Capaian tertinggi maksimal 300 karakter, minimal kemarin setelah kita cek di pengalaman di lapangan itu minimal 50 karakter agar hasil importnya dicetaknya itu lebih rapi. Tadi Atskia itu secara langsung kita input ada berapa? Bentar. Ini contoh ya. 90, berarti kita ganti. Ini untuk membuktikan apakah bisa setelah kita impor nilai atau input nilai manual satu aja ya. Lalu kita impor nilai dengan Excel. Capaian tertinggi berarti menguasai materi tentang perangkat lunak, atau bahasanya non sewu mungkin ada yang lebih baik, dan algoritma perlu peningkatan. Ya misal begini, meskipun ini masih terlalu pendek, kita untuk percobaan aja, lalu kita simpan. Langsung simpan saja, tidak perlu di convert atau diubah menjadi versi yang lebih rendah. Kembali lagi ke menu impor nilai, pilih kelasnya jangan lupa, karena tiap kelas punya kode masing-masing. Nah, ini choose file, ke menu download nilai rapor, seperti ini, import. Nah, nilai raport informatika kelas 7C sukses diupload dan disimpan. Setelah ini, kalau misalnya inputnya banyak, nanti langsung di sini kelihatan di status penilaian. Karena tadi kita sudah input dan import, ini hanya ada nilai raportnya itu sekarang, yang tadinya ini
4 data sekarang 4 data, sementara deskripsinya itu ternyata bisa ketumpuk menjadi satu data. Klik di pencapaian nilai rapor, pilih kelas. Ini untuk ngecek ya. Nah, ternyata ASCII berubah. Oke, ini masih berarti untuk yang pengalaman mungkin itu kasusnya sendiri-sendiri ya. Jika ada pengalaman yang nilai anak atau siswa sudah diinput manual terus diimpor nggak bisa, ada yang seperti itu. Deskripsinya juga berubah dan yang lain kosong. Tadinya kita sudah bikin deskripsi padahal ya. Nah, ini artinya Bapak Ibu guru memang harus memilih mau pakai metode yang pertama yaitu input langsung atau pakai impor nilai. Ya, mungkin jika nanti mau menemukan kasus atau ada pertanyaan lain, kita bisa lanjut di video berikutnya atau bisa tulis di kolom komentar. Nah, untuk sementara kita bahas satu dulu ini ya di rapor kurikulum Merdeka SMP. Semoga Bapak Ibu guru yang masih berusaha untuk menginput nilai sebelum pembagian raport bisa melaksanakan kewajiban dengan maksimal. Mungkin yang sedikit ini semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk dukung kami dengan cara like, share, dan komen agar video ini menjadi banyak yang merasakan manfaatnya. Kiranya itu dulu, nanti kita lanjut lagi di materi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.